Ini kita nggak pakai masukin besi, nggak pakai masukin paku dan lain-lain kayak orang zaman dulu kan. Ini langsung saya pakai media rokok kretek ini. Kamu apa temenmu yang ngisep rokok ini kan? Kamu merokok kan? Iya mbak, saya ngerokok aja kayak gitu. Udah kamu isep kan? Terus nanti gimana mbak? Semakin kamu perasaanmu semakin dendam, semakin cepat rokok ini nanti terbakar. Tapi kok kamu perasaannya biasa-biasa aja, susah nanti rokok ini untuk dinyalakan, apalagi kok sampai habis terbakar itu. Karena apa? Begitu nyampe nanti ujung dari ujung pangkal dari rokok yang kita sedot itu kan, itu saya pastikan, dia bilang itu korban pasti tewas. Begitu melihat makam ini orang tua teman saya ini tadi, omnya itu kayak orang ketakutan. Jadi mau melangkah tuh dia tuh bingung kan, bergetar-getar gitu kan, tahu jatuh pingsan. Setelah pingsan dia bangun kan, ternyata dia kesurupan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kisah perjalanan misteri. Episode ketiga ini kami akan membawakan suatu kisah, yaitu korban santet rokok kretek. Waktu itu hari Selasa siang, saya mendapatkan telepon, mendapatkan kabar bahwasanya orang tua dari sahabat kami meninggal dunia. Begitu kita mendapatkan telepon, kita langsung bergegas untuk melayat ke tempat duka. Dari rumah ke lokasi ke rumah duka itu sekitar 6 jam perjalanan. Jadi waktu itu saya putuskan untuk menginap di rumah teman kita itu kan. Dikala kurang lebih sekitar jam 12:30 malam kan, jam 12:30 dini hari saya bisa tertidur. Pas tertidur itu tidak lama saya terlelap tidur, saya mendapatkan suatu mimpi. Ya, dalam mimpi itu ternyata yang mendatangi dalam mimpi yaitu sosok bapak yang meninggal tadi, yaitu bapaknya teman kita ini tadi kan, yang kita kuburkan. Dalam mimpi beliau bilang minta tolong kan, karena proses meninggalnya beliau itu bukan semata-mata karena takdir meninggal, tapi karena istilahnya ada campur tangan orang lain yang punya niatan jelek terhadap beliau. Secara tidak langsung beliau menerangkan bahwa proses meninggalnya beliau karena keganasan suatu santet kan. Dan beliau juga menerangkan pelakunya siapa kan, mengasih gambaran kira-kira pelakunya siapa, rumahnya di daerah mana, tapi cuma mengasih gambaran depan rumahnya saja. Setelah saya selesai di mimpi itu, saya terbangun. Waktu itu saya melihat jam tangan tuh pukul 4 pagi, yang sebentar lagi waktu subuh. Sambil nunggu waktu subuh, saya berpikir juga, ini mimpi itu memang bener bunga tidur apa memang petunjuk kan gitu. Setelah pagi hari sekitar pukul 6, akhirnya saya konsultasi kepada anak beliau kan. Maaf, di sini saya tidak menyebutkan nama semua, dari teman sama orang tuanya, di menjaga
kenyamanan bersama kan. Saya konsultasi kepada anaknya masalah mimpi saya semalam kan. Nah, dari hasil ngobrol kita tuh anak diputuskan coba mas, itu barangkali bapak tuh ngasih pesan itu memang petunjuk itu benar kan, coba diselidiki kan dikasih tahu tuh alamatnya kira-kira di mana kan gitu. Akhirnya malam itu juga saya putuskan untuk pulang ke rumah duluan, dan ternyata teman saya juga ikut pulang, ikut ke rumah saya kan. Tuh, padahal udah tak kasih tahu posisinya kan masih berduka, apa enggak sebaiknya di rumah saja. Tapi ternyata teman saya kekeh pengen membuktikan pesan itu, pesan dari mimpi itu memang benar-benar cuma sekedar bunga tidur apa memang benar-benar petunjuk kan. Pagi harinya setelah saya sampai di rumah, berarti hari Kamis gitu kan, hari Kamis saya menuju ke alamat yang dikasih tahu lewat mimpi itu kan. Setelah seharian muter-muter mencari alamat itu, akhirnya ketemu juga alamatnya. Itu posisinya di suatu desa di pinggir hutan, posisinya desa itu kan. Dan nanya-nanya saya di situ kan. Nanya-nanya ke penduduk setempat, akhirnya ditunjukin ke ada suatu rumah, dan ternyata rumah itu dilihat dari tampak depan persis seperti apa yang ada di mimpi saya. Akhirnya saya masuk, ketemu sama ini seorang pemuda yang membukakan pintu di situ kan. Akhirnya kita disuruh masuk dan ditanya langsung sama pemuda tersebut, keperluannya mau apa mas, mau ketemu sama Simbah ya gitu kan. Oh saya pikir berarti ini rumah dukunnya kan, pikir gitu. Hanya benar, tidak begitu lama keluar sosok simbah-simbah yang sudah sepuh, sekitar umurnya 70 tahunan gitu kan, memakai belangkon, memakai baju hitam, sorjan hitam itu kan, baju Jawa. Beliau memperkenalkan namanya Eyang Budi. Nah, setelah kita akhirnya berkenalan, terus kita ngobrol-ngobrol, akhirnya beliau nanya, nah, keperluannya apa di kesini kan itu, membawa foto calon korbannya apa anda. Padahal waktu itu kita tidak istilahnya tidak bilang kalau kita tuh ke situ mau ada hajat, mau nyantet apa mau apa kan itu. Malah beliaunya yang sudah buka. Berarti intinya beliau memang profesinya tukang santet kan gitu kan. Setelah saya ngobrol-ngobrol, saya berpikir gini, udahlah gini aja, coba saya iseng-iseng ngasih foto teman saya yang ada di rumah kan itu ya. Dan saya sebutkan namanya untuk mancing informasi selanjutnya dari Simbah ini. Sebenarnya kok nggak dipanjang kayak gitu, beliaunya tidak mungkin menceritakan, tapi begitu panjang gitu hanya beliau bercerita banyak kan ya. Beliau mengajukan syarat gini, syaratnya mudah kok mas, yang penting bawa foto, nama lengkap sama nama orang tuanya kan. Habis itu sama sejumlah uang kan. Ya saya bilang gini, mbak kalau masalah uang mungkin kita nggak bawa uang banyak, tak gituin, uang ini kan juga cuma jebakan kan, batin saya kayak gitu kan. Ya mbak bilang gini, udah nggak apa-apa, yang penting DP-nya dulu aja berapa gitu. Dan kebetulan waktu itu di dompet ada uang sekitar 900 ribuan. Terjadilah kesepakatan harganya itu sekitar 20 juta. Dan Simbah bilang gini,
tenang aja, ini 900.000 saya terima, besok dilunasi ya. Langsung saya kerjakan detik ini juga gitu kan. Kaget saya bilang kayak gitu kan. Wah kok kondang men gitu. Oke mbah, enggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya beliau masuk kan. Dia mengambil satu buah nampan yang berisi bunga, terus ini untuk arang yang untuk bakar kemenyan itu, sama empat buah gelas yang berisi, 2 gelas berisi kopi, 2 gelas berisi air putih. Dan beliau membawa 1 batang rokok kretek ya. Rokok itu bungkusnya itu dari ini kok sekilas tuh saya lihat kayak rokok yang ngeracik sendiri itu kan. Dan bungkusnya itu bukan dari kertas enggak, tapi dari kulit jagung klobot istilahnya tuh kan. Waktu itu Simbah bilang gini, ini ya disaksikan ya, saya bekerja langsung tuh kan. Nah sebelum Mbah mengerjakan yang Budi itu bekerja, saya bilang ini, tak dulu Mbah, saya tak tanya dulu, tak naik dulu boleh enggak kan. Oh ya, yang Budi bilang gini, udah enggak apa, mau nanya apa sebelum ini saya lakukan, tapi benar toh ini jadi kan. Itu waktu itu kan. Jadi Mbak sabar entar dulu, saya tak nanya dulu, ini nanti prosesnya gimana kan. Dia bilang gini, nerangin, nanti gini, gampang itu kan, enggak kayak model santet-santet zaman dulu, dia bilang gitu kan. Ini santet milenium istilahnya gitu kan. Ya, baru kali ini saya tahu kok santet milenium itu ada kan. Ini kita nggak pakai masukin besi, nggak pakai masukin paku dan lain-lain kayak orang zaman dulu kan ya. Ini langsung saya pakai media rokok kretek ini kan gitu. Begitu rokok kretek ini, kamu rokok. Nah, kamu tapi waktu ngerokok itu harus, perasaanmu harus dibuat jengkel, dendam sama dia. Semakin kamu jengkel, semakin kamu dendam, semakin cepat santet ini bekerja. Beliau bilang kayak gitu kan. Oh gitu kan Mbah, tak gitu kan. Ya gimana, masih mantap toh, dia bilang gitu. Oh iya Mbah, tenang aja. Jadi pokoknya tenang aja, tapi yang penting saya tahu dulu prosesnya gimana, saya kan bilang gitu. Habis itu udah gini, tadi siapa namanya kan. Akhirnya dia menuliskan suatu 3 buah huruf kan itu kan. Awalan, tengah sama akhiran itu ditulis di dalam rokok kretek tersebut kan. Beliau menulisnya pakai ini tinta minyak Javaron. Setelah itu beliau membakar suatu kemenyan sambil komat kamit membaca doa. Rokok klobot tersebut tadi, rokok kretek yang dibungkus ini kulit jagung tersebut kan, itu tuh diasepi pakai asap kemenyan kan, sambil beliaunya komat kamit kan. Nggak tahu baca doa apa ya, baca rapal kali itu kan. Setelah sekitar 10 menit beliau merapal suatu mantra apa doa kan itu. Beliau bilang gini, udah ini kamu apa temanmu yang ngisap rokok ini kan, kamu merokok kan? Iya Mbak, saya merokok aja kayak gitu. Udah kamu isap. Terus nanti gimana Mbak? Semakin kamu perasaanmu semakin dendam, semakin cepat rokok ini nanti terbakar. Tapi kok kamu perasaannya biasa-biasa aja, susah nanti rokok ini untuk dinyalakan, apalagi kok sampai habis terbakar itu. Karena apa? Begitu nyampe nanti ujung dari ujung pangkal dari rokok yang
kita sedot itu kan, itu saya pastikan, dia bilang itu korban pasti tewas. Dan nanti tewasnya gimana, Mbak? Tewasnya itu pasti nanti kalau nggak tahu-tahu dia tewas kayak serangan jantung, kok dia pas di jalan tahu-tahu kecelakaan. Oh, intinya bersih, nggak bakal terdeteksi, dia bilang itu. Jaminan sih, Mbak. Udah, kamu tenang aja. Akhirnya udah, dengan sangat terpaksa saya dicoba. Rokok tersebut saya nyalakan, tapi memang di dalam perasaan saya tidak ada dendam kepada teman saya, wong itu kan cuma dicoba. Tapi benar, rokok tersebut tidak bisa dinyalain. Udah berkali-kali saya nyalakan, saya sedot tembakunya, tetap tidak bisa dinyalakan. Akhirnya sih begini, udah kamu dendammu dikeluarin kan. Ingat-ingat kekejaman dia sampai kamu bisa jengkel, bisa sampai dendam kan. Kalau enggak gitu tidak bakalan bisa hidup rokok ini. Sebelah bilang kayak gitu kan. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya ingat kelakuan dia yang nakal kan. Saya coba ini kan. Rencana saya mau hisap tapi nggak nyampe habis kan. Katanya kok habis kan tewas kan, kasihan. Ya ini cuma membuktikan aja. Setelah saya hisap, saya bakar dulu, ternyata memang bisa hidup karena saya sedikit ada rasa jengkel di dalam hati karena kau ingat kelakuan dia kan. Habis itu saya sedot pelan-pelan. Dia bilang gini, sampai nunggu bau kayak ini daging kebakar, kalau enggak darah kebakar kan gitu, minimal kayak rambut kebakar. Berarti santet ini mulai beraksi. Dia bilang gitu. Udah, kamu santai aja sambil konsentrasi, bayangkan dia kira-kira itu semakin jengkel kamu sama dia, semakin cepat nih santet ini bekerja, katanya gitu kan. Akhirnya saya pelan-pelan, saya tahu-tahu tuh ada pertama bau kayak rambut dibakar. Setelah itu ada bau kayak daging kebakar kan. Contohnya kayak kita bakar sate itu kan, sate yang daging segar yang kita bakar kan itu. Nah, begitu ada bau kayak gitu, Simbah senyum-senyum, tenang aja, udah mulai beraksi nih santetnya. Dan saya jujur bingung kan, waduh ini ada apa-apa nih nanti, jangan-jangan ini anak nih di rumah kan. Nah, ini kita flashback dulu. Saya ceritakan kejadian teman yang saya buat uji coba itu ya, yang ada di rumah. Jadi cerita anak-anak yang ada di rumah, si A itu yang untuk ini saya uji coba. Itu waktu itu tuh dia tuh rencananya pengen keluar mau beli makan malam. Tapi tahu-tahu jatuh di depan pintu rumah kan. Untung aja belum sempat naik motor. Begitu dia jatuh, matanya melotot-melotot kayak orang kesurupan kan. Terus ini mulutnya keluar buih. Jadi kayak orang kena serangan jantung apa ya? Gitu kan. Apa enggak kayak orang ayan kayak gitu. Padahal waktu itu masih sedikit ini rokok yang saya sedot itu kan. Tapi di feeling saya pas ini kembali lagi ke tempat ini ya, ke tempat yang putih ya, di feeling saya itu saya punya bayangan anak ini udah mulai bereaksi, makanya saya takut kan. Tahu-tahu rokok itu saya matikan. Nah, kejadian yang di rumah menurut info anak-anak, tidak lama itu si A itu tuh kayak orang ayan kena serangan jantung itu kan. Begitu ini digotong ke kamar, itu tahu-tahu normal lagi. Dan apa mungkin itu pas bersamaan dengan rokok yang
saya matikan itu kan, yang di tempat eyang itu kan ya. Dan dia juga bingung waktu katanya, anak nanya, ini kenapa saya kok diangkat ke sini, saya kan mau beli makan kan gitu. Nah, ya anak-anak juga ngereng, katanya kamu tapi jatuh. Nah, nyatanya itu apa, mulutmu juga masih ada busanya itu kan. Dia juga bingung kan. Nah, ini kembali cerita di rumah eyang ya. Pas di rumah eyang, begitu itu rokok saya cecek, istilahnya saya matikan, yang bilang gini, loh kenapa kok dimatikan? Ada saya ngaku jujur gini ya, saya cuma mencari kebenaran aja. Karena apa? Kemarin ya, bapaknya ini, teman saya ini kan, sampai saya nunjuk teman saya yang duduk sebelah saya itu meninggal secara mendadak. Dan begitu setelah acara penguburan atau pemakaman itu, malamnya saya di rumah itu, beliau itu ngasih petunjuk bahasanya proses kematian beliau itu tidak wajar, ada campur tangan atau enggak kena santet lah istilahnya tuh. Setelah saya cerita kayak gitu, eyang tuh kaget, terus mandengin teman saya tuh. Habis itu yang bilang, udah, oh berarti kemarin tuh bapakmu ya, dia bilang gitu kan. Iya yang namanya si ini kan, ya orang tuanya ini ya. Nah, terus mbah yang ngasih tunjuk fotonya, ini benar foto bapakmu. Ya udah, habis itu sambil bergetar yang minta maaf. Pikir saya percuma, minta maaf pun juga nggak ada artinya kan. Tadinya waktu itu teman saya udah emosi, udah mau mukul, katanya udah usah ribut, intinya kita kesini tuh nyari kebenaran aja. Ingat tujuan awal kita kesini mau apa? Bukan mau melakukan suatu kriminal apa yang dendam, tidak kan? Memang mau mencari kebenaran aja. Kalau memang benar orang tua mau istilahnya kok meninggalnya kan ada proses kena santet, ya kita doakan semoga beliaunya bisa tenang dalam masalah setelah kita menemukan pelakunya. Setelah saya tenangkan, hanya kita ngobrol lagi bertiga. Nah, di dalam obrolan itu akhirnya saya nanya, ya sebenarnya saya minta maaf dulu ini ya, apa ya, saya mau nanya, yang tuh dapat order dari siapa gitu kan. Yang bilang gini, jujur saya sebenarnya tidak mau buka istilahnya rahasia customer saya, istilahnya bilang gitu, karena kerahasiaan dia harus saya jaga. Tapi berhubung korbannya ke sini langsung dan saya merasa sangat bersalah, akhirnya saya harus saya ceritakan sebenarnya siapa yang menyuruh saya. Yang bilang kayak gitu. Akhirnya yang bilang menyebutkan satu nama. Kaget itu kan teman saya, masa yang iya, jadi saya orangnya kayak apa? Orangnya tinggi, pakai kumis gini. Dan ternyata nama yang disebutkan yang disebut, ciri-cirinya itu mirip dengan ciri-ciri si omnya teman saya itu kan. Habis itu marah dia kan, mau udah ayo kita pulang, saya bunuh dia, bilang gitu kan. Kata teman saya, udah jangan dulu, jangan, tak dulu, kita kan baru nyari ini informasi dan kita mau klarifikasi. Saya tanya, bener tuh yang ciri-cirinya kayak gitu? Iya, namanya ini, rumahnya sini, dia ngasih uang saya 30 juta, katanya ini korban ini katanya merebut tanah warisannya gitu kan, sebidang tanah katanya gitu. Akhirnya disitulah teman saya cerita, sebenarnya bukan masalah itu ya kan, justru malah dia yang selama ini menjual tanah warisan dari mendiang kakek neneknya, tinggalan kakek neneknya kan. Setelah tahu kayak gitu, akhirnya yang bilang gini, udah gini aja Pak, berarti ini intinya saya dibohongi kan. Yang bilang gitu,
ya enggak gitu yang nah terus maksudnya gimana? Karena saya merasa dibohongi, udah saya balas saja yang sekarang gratis, nggak usah bayar, langsung saya santet, mau enggak nih kamu yang rokok. Dia nawarin gitu ke teman saya. Waktu itu teman saya dengan senang dan pengen ada apa dendam kesumat itu kan, mau iya kan, udah iya yang saya isepnya rokoknya biar dia mati ya, saya tak bilang udah jangan enggak boleh kayak gitu kan, saya bilang gitu, jangan sampai keburukan dibalas dengan keburukan. Ya kita doakan, kok memang benar dia pelakunya, kita doakan aja, kita maafkan, enggak apa-apa kok, insya Allah segala dosa dan kesalahan dari orang tuamu itu ditanggung sama dia, tenang aja, dan enggak apa-apa, diikhlaskan aja. Setelah saya kasih tahu panjang lebar ke teman saya sadar, udahlah bener, ngapain saya balas dendam gitu kan. Yang penting istilahnya apa, sudah ada titik terang kayak gini, saya tuh tenang. Memang kok dia pelakunya, cobalah besok waktu kita pulang kira-kira dia responnya gimana. Pantesan kemarin itu waktu ayah meninggal, kata teman saya itu, omnya kok tenang-tenang aja, tidak ada rasa sedikit pun bersalah atau rasa berduka, itu tidak ada. Padahal notabene orang tuanya teman saya ini itu kakak kandungnya kan. Nah, setelah kita ngobrol banyak, akhirnya kita berpamitan ke Yang Budi kan, dan saya kembali bersama teman saya pulang ke rumah kan. Singkat cerita, paginya saya bersama teman saya, berarti hari Jumat pagi, saya ngantar teman saya pulang ke rumahnya, dan pas nyampe di rumah teman saya tersebut, omnya tuh pas ada di situ, dia kaget dan bergetar, badannya bergetar, tahu dia tuh sujud mohon ampun ke teman saya kan. Wah, hampir aja dipukul sama teman saya. Tak bilang udah jangan ya. Udah dengerin aja apa permintaan om itu kan. Di situ omnya minta maaf kan. Dia mengakui semua kesalahannya, dan dia bilang 2 malam ini dia tidak bisa tidur. Dia diteror sama ayahnya, katanya diteror sama arwah ayahnya kan. Akhirnya semua keluarga besar teman saya itu saya kumpulkan semua, kita berembuk, kita cari jalan terbaik, jalan perdamaian kan. Karena ternyata pelakunya sudah sudah mengakui kesalahannya, dan dukunnya udah ketahuan, dan belinya juga udah minta maaf. Intinya gini, apapun itu, apapun sebabnya, entah itu disantet kayak, entah tidak disantet kayak, kalau memang itu udah titiwancine, udah waktunya ajal menjemput kan, orang pasti meninggal. Saya kasih tahu kayak gitu kan. Jadi yang penting satu, kita ikhlaskan aja dan kita doakan, kita ambil dari hikmah dari perjalanan ini gitu. Akhirnya keluarga besar saling memaafkan kan. Omnya juga istilahnya minta maaf sebesar-besarnya, dan malam itu juga habis sholat isya kita semua rombongan datang ziarah ke makam bapaknya. Di situ anehnya gini, begitu melihat makam ini orang tua teman saya ini tadi, omnya itu kayak orang ketakutan. Jadi mau melangkah tuh dia tuh bingung kan, bergetar-getar gitu kan, tahu jatuh pingsan. Setelah pingsan dia bangun kan. Ternyata dia kesurupan dari mungkin koren dari orang tuanya teman saya itu, dan orang tua saya pesan udah yang penting saya didoakan, saya diikhlaskan,
udah enggak apa-apa, saya ikhlas kan. Dia bilang gitu. Dia bilang sama anaknya, sama istrinya, bahasanya yang penting dia sering-sering aja dikirim doa. Ya setelah mereka semua saling berpelukan, tahu-tahu omnya pingsan lagi, dan begitu sadar dia bingung kan, ini kok saya di makam kan, malam-malam itu ada apa. Setelah saya kasih tahu kan, tadi kita niatnya ke sini mau ziarah, dan ini tadi si om pingsan kesurupan, mungkin kemasukan koren apa arwahnya ini tadi apa orang tua teman saya ini kan itu. Udah habis itu kita sama-sama berdoa semua kan di pusara orang tua teman saya ini kan. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Dan pas malamnya, waktu itu kan saya nginep di situ lagi kan, karena perjalanannya jauh kan. Saya dimimpiin lagi sama orang tuanya teman saya ini tadi kan. Di dalam mimpi itu beliau mengucapkan terima kasih dan beliau berpamitan. Sekalian beliau juga istilahnya apa, mohon menitipkan anak lelaki satu-satunya itu yang notabene teman saya itu kan ya, karena dia masih labil emosinya, masih labil pikirannya, dan saya dititipi untuk membimbing dia kan. Tuh. Yang penting dia ikhlas dengan keadaannya, dan yang penting intinya dia minta sering-sering didoakan. Setelah dia berpamitan, saya terbangun. Waktu itu saya terbangun persis adzan subuh sekitar jam 4:25 itu kan. Setelah saya menunaikan sholat subuh, saya merokok sebentar. Sekitar 5:30 itu udah keluarga besar udah pada bangun dan udah pada ini apa sholat semua. Akhirnya mereka kumpul jam 6 itu. Saya bilang salam berpamitan kan, saya kumpulkan semua mereka. Intinya semalam saya kedatangan mimpi lagi, bahasanya bapak juga itu minta supaya sering-sering didoakan dan kita tidak boleh dendam ke pelakunya. Yang penting bapak juga ikhlas. Begitu juga bapak juga minta ke keluarga supaya ikhlas. Dan saya juga ngasih tahu ke teman saya itu supaya dia jangan punya rasa dendam. Kok dia punya rasa dendam, nanti kasihan orang tuanya nanti di sana ya kan gitu. Setelah selesai semua, akhirnya pukul 7 pagi saya itu pulang kembali lagi ke rumah. Akhirnya jam sekitar habis duhur itu kan, saya nyampe rumah istirahat, dapat telepon dari kantor, katanya suruh absen pulang dulu. Udah berhari-hari ya dicariin nggak ada, karena di kantor ada sedikit masalah. Saya pulang ke kantor ngurusi pekerjaan yang terbengkalai kan, yang sudah saya tinggal berhari-hari. Malamnya saya lembur waktu itu kan. Pas saya pulang lembur sekitar pukul 10 malam pulang dari kantor, di jalan entah itu di jembatan itu kan, saya melewati suatu jembatan. Sebelum saya sampai ke rumah itu ada jembatan yang terang sebenarnya jembatan itu, tapi cuma emang sepi kan situ, jarang orang lewat jalan situ kan. Tapi saya lebih cepat lewat jalan itu kok menuju ke rumah kan. Saya melihat bayangan sosok orang tuanya teman saya itu kan. Beliau cuma menganggukkan kepala sambil tersenyum kan. Tuh, udah saya balas senyumnya. Begitu saya lewati, beliaunya hilang kan. Ya mungkin itu korennya apa ya, berpamitan secara dohir mungkin. Itu tadi sedikit cerita dari kami yang untuk episode ketiga ini dalam kisah perjalanan misteri. Semoga dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulannya bahwasanya apapun yang terjadi, sesakit-sakitnya hati kita, jangan sampai kita mengambil jalan pintas, karena agama tidak memperbolehkan kayak gitu. Yang penting
kita ikhlaskan, kita doakan. Syukur-syukur kok misalkan kita disakiti sama saudara kita, entah itu saudara kandung apa saudara seiman, ya jangan kita balas, kita doakan aja semoga beliaunya sadar akan kelakuannya, dan jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sebelumnya minta maaf jika kami dalam membawakan cerita ini ada sedikit kesalahan, kekeliruan dalam tutur bahasa. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di episode